Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo ya. Tema kita kali ini Virgo adalah pesan semesta untuk cintamu. Wah, untuk cinta ya. Kira-kira cinta siapa ya? Cinta kepada pasangan, cinta kepada sesama atau siapapun ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya, dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Virgo, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Virgo. Virgo, Virgo. Kita lihat apa yang terjadi Virgo untuk cintamu, pesan semesta untuk Virgo. 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 Oke, ada dua kartu yang terbuka. Di mana The Emperor. Virgo, kamu harus tenang, harus sabar. Banyak yang mungkin membuatmu terluka, banyak membuatmu sakit hati, banyak membuatmu tertekan. Ya, semesta mau sampaikan kepada kamu, sabar. Ya, jangan pernah emosi. Kalaupun mungkin kamu emosi wajar, tapi jangan lama-lama. Terkadang kamu pendam dalam hati, itu yang membuat kamu terluka saking dalam. Ibaratkan kalau kita suka luka tergores, tetapi tergoresnya kok sembuhnya lama, cuma tergores dikit, tapi sembuhnya lama. Kenapa? Karena kamu mainnya di kotor-kotor, jadi bukan tambah sembuh, tetapi malah di air ya, di becek, jadi tambah banyak bakteri. Ini contoh. Kenapa? Karena kamu pendam dalam hati. Oke, kita terluka, sakit, oke. Tetapi untuk bisa sakit bagaimana? Oh, kita harus mengobati. Mengobati dengan apa? Cari antiseptik dan di tempat yang kering. Jangan di tempat yang lembab atau basah. Supaya apa? Lukanya kering. Cepat penyembuhan. Nah, ini sama. Ya. Kamu harus cari tempat di mana kamu harus berbahagia supaya apa? Luka kamu itu kering, hati kamu itu happy. Ya, terkadang kamu malah menarik diri, banyak di rumah, mengurungkan di kamar, ya, berpikir negatif, merasa insecure terhadap diri sendiri, tidak pede, ya. Akhirnya yang tertekan siapa? Diri kamu sendiri. Ya, jadi semesta mau sampaikan untuk bisa lebih sabar dan tenang ya dalam menghadapi masalah. Kita jangan terlalu mau cepat selesai. Biasanya itu semesta akan memberikan waktu. Ya, kamu sabar. Mungkin kamu pernah dizolimi ya, nggak usah terlalu membalas. Ingat masalah waktu. Semua akan terjawab. Siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau kamu salah, minta maaf. Kalau kamu benar, ya biarkan aja. Maafkan mereka dan biarlah waktu yang akan berbicara, menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, nggak usah kita mencari pembenaran. Yang kita benahi adalah diri kita. Kalau kita memang disayang, sayangilah orang-orang yang menyayangi kita. Tapi kalau kita tidak disayang, ya sudah, kita berfokus pada orang yang menyayangi kita saja. Tidak usah berfokus atau meminta belas kasihan, meminta atau mengemis cinta dari orang-orang yang tidak menginginkan kita. Ya, di sini ada Seven of Cups. Terlalu banyak pilihan. Ya, ingat, terkadang kamu harus perfect ya. Ingat, manusia nggak ada yang sempurna Virgo, begitupun kamu. Ya, jangan terlalu mau pilih yang wow, padahal ujung-ujungnya zong ya. Jadi kamu mau perempuan atau laki-laki yang ganteng, cantik, kaya, pintar, ini itu, perhatian, ini nggak ada. Ya, kalau kamu mau cari perempuan mandiri yang hebat, pasti dia keras kepala karena dia punya prinsip. Kalau kamu mau perempuan yang memang menyayangi kamu kemayu, berarti kamu siap untuk bisa disuruh-suruh, selalu ada untuknya. Kenapa? Karena dia manja, dia butuh bantuan, dia nggak Wonder Woman.
Ya, kalau mangut-mangut saja ya berarti kamu cari perempuan yang memang sedikit-sedikit minta di kamu. Ya, karena memang begitu. Tidak ada manusia yang sempurna. Ataupun mau mencari laki-laki yang diam, tenang, ya. Itu pasti laki-laki tuh di rumah identik dengan kemalasan. Ya. Bukan berarti saya bilang orang diam, tenang di rumah itu ini, tapi mereka tuh lebih banyak yang mau diam di tempat gitu, ya. Beridentik dengan malas. Tapi bukan berarti saya bilang orang di rumah semua malas ya, no, tidak. Tetapi maksudnya kebanyakan kan laki-laki harus keluar rumah. Tapi kalau laki-laki di dalam rumah saja, ya menggantikan posisi wanita yang mengurus rumah, itu kebanyakan itu orang apa? Mentalnya kurang bagus. Laki-laki harus di luar rumah. Kalau kamu mau mencari laki-laki yang memang luar rumah, yang bertanggung jawab, yang up, ya bebaskan dia. Dia punya prinsip, dia nggak mau dikekang. Dia nggak mau dituduh-tuduh, dia mau happy, dia mau nyaman pulang ke rumah. Jangan dicurigai. Ya. Jadi, ya sekarang tentukan pilihanmu. Standar kamu terlalu tinggi, diturunkan dikit. Diturunkan berapa Kak Ica? Ya 70-80% lah. Jangan minta 100 itu milik Tuhan. Kamu pun tidak sempurna untuknya. Tapi jangan juga terlalu sampai 20%, rendah sekali. Cari sevibrasi, cari orang-orang yang nyambung bersamamu, nyambung dalam suka dan duka, nyambung dalam ucapan dan tindakan, nyambung dalam pola pikir. Jangan dia mau ke kiri, kamu ke kanan, akhirnya ribut aja. Carilah orang yang bisa membawa kedamaian untuk dirimu, dan dirimu bisa membawakan ketenangan dan kedamaian juga untuk dirinya. Ya, kalau ribut terus, apa yang kita mau dapatkan? Capek, energi capek, habis, stres. Five of Pentacles, di sini kamu banyak kesedihan, merenung, sakit hati, emosi. Kenapa harus direnungi? Kamu banyak, ini mungkin masalah keuangan, kamu jatuh sekarang nggak ada uang, pasangan pergi, ya, dizolimi, nggak ada pekerjaan. Sebenarnya kamu itu talentanya kuat ya, talentanya tinggi ya, terus kamu orang kuat gitu. Cuman terkadang kamu itu kayak macam tidak sadar bahwa kamu punya kelebihan. Kenapa? Karena kamu berfokus pada kelemahan kamu. Ya, ingat, mereka punya kelebihan di luar sana, contohnya menyanyi. Kamu mau, saya juga harus jadi penyanyi seperti dia. Padahal mungkin kamu punya kelebihan adalah kuliner, kamu suka masak. Jangan ikut orang, lihat dari dirimu, kemampuanmu apa, itu yang dikembangkan. Ya, jangan ikut orang. Orang suaranya bagus, kamu mau ikut juga suara dia, saya harus bagus, saya harus berlatih. Oke, mungkin bisa. Tetapi pada saat kamu tidak bisa mampu seperti dia, jangan kecewa. Walaupun kamu sudah berlatih. Karena kemampuan atau talenta kita masing-masing itu sudah dari lahir. Oh, talenta saya ini adalah rasa. Oh, ini contoh ya. Oh, berarti saya di kuliner. Entah open order ya, kalau kamu belum punya lapak. Kalau kamu sudah punya lapak, ya sudah, punya resto atau apa ya, silahkan. Tapi jangan juga cepat bosan. Di sini kamu cepat bosan. Makanya usaha tuh kadang-kadang putus nyambung, kok putus nyambung, kayak macam hubungan ya. Kayak on off, besok buka, besok tidak, harus tekun. Atau besok sudah ini, aduh sepi, ganti lagi yang lain, sepi, padahal modal aja belum kembali. Ini kalau bilang bidang usaha. Begitupun pasangan, bosan, putus. Ya, terus ke yang baru lagi, putus lagi, yang baru lagi, putus lagi. Kenapa? Karena kamu cepat bosan. Bukan manusianya yang diganti kalau bosan. Apa Kaica yang harus diganti? Suasana. Bukan manusianya yang diganti. Kebanyakan kamu merasa bahwa manusia ini nggak cocok buat saya. Ya memang tadi saya bilang carilah yang sevibrasi. Tetapi sevibrasi pun pasti ada cekcok. Itu bumbu-bumbu dalam percintaan. Tetapi jangan cekcok yang tiap hari, pusing juga, stres juga. Ya, tetapi itu tadi, kalau memang kamu tahu bahwa dia baik, dia nyaman, dia memperjuangkanmu, tapi memang ada rasa bosan, bukan manusianya yang diganti, bukan orangnya yang diganti, tapi apa, suasana. Kamu pergi liburan bersama, pergi makan di mana kek yang nyaman, yang di kaki lima juga tapi happy. Ya, makanya tadi saya bilang cari yang sevibrasi, biar kalau macam contohnya suka makan nih ya. Suka makan, ya sama-sama, jangan sampai kamu suka dengan orang yang suka diet. Ya nggak nyambung. Kamu mau suruh ajak dia ke sana, dia tolak. Kamu mau dia suruh ajak kamu ke situ, tolak ya. Ini contoh ya. Ada beberapa yang mungkin sukanya contohnya fashion. Jadi
fashion, jadi harus bodinya bagus karena dia maunya bajunya baju ini muat di dia gitu, sedangkan kamu sukanya makan, ya nggak nyambung. Sedangkan kamu nggak suka beli-beli baju, ya nggak nyambung. Makanya carilah orang yang, oh saya suka makan, berarti saya juga harus cari sahabat atau pasangan yang suka makan juga. Jadi kalau kita pergi wisata kuliner nyambung, bahkan bisa mencari uang di situ. Entah kita buka usaha atau mungkin bikin konten makan-makan, wisata kuliner atau apa. Nah ini contohnya gitu. Jadi untuk bisa menunjang semua itu dari koneksi kita dengan pasangan, bukan mencari orang yang membuat kita sedih, stres, atau bahkan kita sendiri yang membuat diri kita stres sendiri atas pilihan kita. Ya, terkadang kamu insecure, padahal kamu punya kelebihan, tapi orang bully kamu. Ingat, orang yang membuli, orang yang menghina, orang yang membuatmu terluka, itu bukan tempatmu di situ. Carilah tempatmu yang kamu dihargai, dihormati. Tapi ingat, kamu juga harus menghormati orang. Terkadang kita tidak dihargai, tidak dihormati itu karena kita sendiri yang tidak menghargai dan menghormati orang, sehingga orang membalas. Selama kamu menghargai, menghormati orang, dan orang itu tidak menghargaimu, berarti tempatmu bukan di situ. Carilah tempatmu yang dihargai, dihormati. Ya. Oke, berikutnya di sini ada Five of Wands. Di sini berusahalah, action, tunjukkan bahwa memang kamu sayang, cinta sama dia, bukan hanya karena I love you, saya cinta kamu, no, tapi tindakan. Kebanyakan kamu pasif. Semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bukti nyata cinta adalah tanggung jawab, melindungi, kesabaran, keikhlasan. Bukan kamu yang harus ke saya, karena saya nanti kepala keluarga, jadi kamu harus betul-betul ke saya gitu. Jangan, no. Tetapi ada bukti cinta nyata bahwa, oh kalau saya laki-laki, bukti nyata saya adalah memberi nafkah kepada anak dan istri. Oh, bukti cinta saya kepada pasangan ini adalah, kalau seandainya saya wanita, adalah memberikan gizi yang sehat, mengatur rumah yang baik supaya bersih, supaya lingkungan sehat juga ya. Anak-anak saya tumbuh kembangnya bagus. Saya harus bisa memanage keuangan dengan baik, saya harus bisa merawat suami dan anak keluarga semua baik. Nah itu artinya dari tanggung jawab. Ya. Kalau laki-laki harus mencari nafkah, entah apapun, karena keluarga butuh makan. Nah itu, bukan hanya I love you, I love you, I love you, no. Tetapi bukti cinta dari tindakan. Kamu betul-betul sayang sama dia. Kalau masih pacaran, ya tindakan bukti cinta nyata bahwa memang kamu betul-betul serius sama dia. Dimana kamu berusaha untuk mungkin uang nikah, ya, uang panai, bahasanya orang-orang biasa bilang gitu ya. Betul-betul kamu ada respon untuk mau menghalalkan dia, bukan hanya sekedar jalani ataupun hanya pacar-pacar atau hanya persinggahan. Ini contoh ya. Kamu pun juga cari orang yang seperti gitu, yang memang betul-betul tanggung jawab. Dari dirimu dan dari dirinya harus seimbang. Bukan hanya dirimu saja yang berkorban, dianya santai-santai. No, atau sebaliknya, kamu santai-santai, dianya yang berkorban. Harus seimbang. Ya. Tuh, sama-sama tim, berpegangan tangan dalam hal apapun, baik suka duka, ya, nyambung. Jadi sama-sama saling menguatkan, bukan jalan sendiri-sendiri. Ada beberapa saya melihat di sini kompetisi atau malah saling menyalahkan. Itu kan gara-gara kamu, makanya anak-anak nakal tuh karena kamu manjain. Atau mungkin pasangan selingkuh malah, iya itu saya selingkuh karena dia terlalu sibuk dengan yang lain, tidak mengurus saya, tidak mencari pembelaan dan pembenaran, ya. Ataupun malah membuli pasangannya, ih makannya banyak sekali, pantasan badan kamu tuh gemuk sekali karena makannya banyak, ih badan kamu tuh kayak badak, atau apalah, ya. Jangan sampai menekan mental pasangan, atau mungkin kamu yang menekan mentalmu sendiri. Oh saya ini tidak berharga, makanya saya dijauhi teman, saya putus terus karena saya ini kere, saya putus terus karena saya tidak punya apa-apa. Jangan begitu, kamu punya kelebihan. Carilah orang-orang yang bisa menopangmu dan kamu bisa menopangnya, sama-sama berjuang untuknya, ya. Sama-sama berjuang juga, dirinya pun berjuang untukmu. Kita bicara ini kan berjuang. Kalau kita mau jalan panjang ya, kecuali kalau kamu mau jalan cepat, jalan sendiri, mau cepat ya silahkan jalan sendiri. Tapi kalau kita mau berjalan panjang, perjalanan yang jauh, ya harus bersama, bergandengan tangan. Karena perjalanan yang jauh nih perlu apa ya, kalau dibilang, contohnya kalau kamu driver lah ya, kamu nggak mungkin kamu mau selama 1 bulan perjalanan. Contoh kalau perjalanan panjang ya, kita mau pergi dari Aceh sampai Merauke gitu, ini contoh ya. Nggak mungkin kamu satu orang yang nyetir,
Supaya cepat sampai ya mungkin 2-3 orang, satu istirahat, satu nyetir, satu itu ganti-gantian. Ya. Jadi macam contoh kamu mencari uang, dia pun berusaha untuk mandiri, mencari duit juga, membantu. Begitupun dia. Dia menyelesaikan masalah di rumah, bersih-bersih, kamu pulang bantu juga, bersih-bersih, urus anak. Ya begitu, bukan berarti dulu kan orang tua ajar perempuan itu harus di rumah, laki-laki yang mencari kerja. Jadi urusan kerja ya perempuan. Beda zaman sekarang, Pak, Bu, ya. Harus sama-sama. Karena di situ sisi romantis, di mana kita kebersamaan, susah bersama, senang bersama. Ya. Ya. Bergandengan tangan. Begitupun dalam hal apapun, usaha, pertemanan. Jangan hanya mendapatkan teman yang toksik, maunya dibantu terus, maunya menerima terus. Ataupun begitu kamu, maunya menerima terus. Carilah orang yang sekali-sekali memberi, sekali-sekali menerima. Tapi sekali-sekali, lebih bagusnya tidak usah terlalu berpatokan pada orang. Jadi kita tidak mempersulit orang lain dan kita tidak dipersulit orang lain. Jadi kita mandiri sendiri. Itu paling utama. Ya. Carilah orang-orang yang memang betul-betul bertanggung jawab untuk dirinya dan orang lain. Tuh. Ya, 9 of Pentacles. Carilah orang-orang yang bukan manusia toksik. Hanya mau dapat duit aja, menerima hasil. Ya, kenapa saya bilang seperti gitu? Kalau kamu dapat orang yang menerima hasil tuh nggak baik. Kenapa? Pada saat kamu susah nanti, ya otomatis jangan kaget kalau dia pergi. Karena orientasinya adalah duitmu. Hidup nyaman, hidup enak, hidup tentram, hidup damai. Tidak mau berusaha, tidak mau bekerja. Kenapa? Karena mau terima hasil doang. Siapa sih yang tidak mau hidup enak? Ya, tetapi ingat, kalau kamu sudah manjakan dari awal, dia orientasinya, ternyata kamu si Virgo punya duit, banyak duit. Ya sudah, orientasinya kan banyak duit, hidup nyaman, enak. Nah ini, carilah orang-orang yang memang pernah berjuang hidup susah. Datang kepada kamu tuh bukan hanya penjilat. Ya, tapi memang betul-betul datang karena berusaha, betul datang karena memang dirimu, bukan karena uangmu atau sesuatu yang kamu miliki. Modus. Karena ada beberapa yang modus mengatasnamakan cinta. Ya. Saking kamu sayang sama dia mempermainkan kamu. Ya. Dalam tanda kutip ini ada sahabat pinjam duit. Akhirnya kamu pinjamkan, ujung-ujungnya nggak dibalikin, atau saudara pinjam duit. Atau anak ya. Minta ini, minta itu, saking kamu manjakan, akhirnya ya nakal, bandel. Ya. Atau pasangan. Seenaknya saja beli ini, beli itu, minta ini, minta itu. Serasa tidak bersyukur. Carilah orang-orang yang bersyukur akan dirinya, apa yang ada pada dirinya. Bukan malah mencari orang yang mencintaimu karena ada apanya. Ada apanya kamu. Pada saat kamu sudah tidak mempunyai apa-apa, ya mereka pergi. Dan itu memang terjadi. Makanya kalau orang biasa cerai, kenapa? Karena mungkin tidak ada duit, atau mungkin karena ya dia tergoda dengan orang lain. Kenapa? Karena orientasinya muka cantik, ganteng, duitnya banyak. Nah itu. Bukan karena dari hati. Carilah orang memang betul-betul itu dari hati. Bukan karena sesuatu yang kamu punya. Karena kalau kamu mendapatkan orang yang sesuatu kamu punya, gak akan bertahan lama. Kenapa? Karena orientasinya hidup enak, hidup nyaman, yang bening-bening ya. Pada saat mukamu udah keriput, seiring usia kan kita kan keriput. Mungkin uang bisa berputar, kita cari oke lah. Tapi kalau usia, kita operasi plastik kayaknya oke. Tapi 2-3 tahun pasti harus operasi lagi. Kalau tidak ya akan tetap kendor. Jadi carilah orang yang betul-betul dari hati, bukan karena ada apanya kamu. Dan begitupun sebaliknya, kamu harus mencintai orang yang betul-betul karena hatinya gitu. Supaya hidupmu langgeng ya. Supaya jangan banyak makan energi. Carilah orang-orang yang memang dewasa dan betul-betul setia dan memang mau berjuang. Seperti gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Virgo ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.